habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihim yahtadun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munwa wal khusus wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyarul sadat wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Al-Mu'min, kaum ibu al-mukarramah, ibu Sadahatul Hadiah Hadir, serta Bapak Al-Mukarram, Bapak Haji Gatot, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, Allah pelihara keluarga semuanya, insyaallah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan ketetapan iman dan Islam di dalam memperjuangkan hidupnya mushola ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Insyaallah mudah-mudahan bimbingan Allah senantiasa kepada semua yang ada di mushola ini. Al-Mukarramah, Ibu Sadah Nyai Maria, Sadah Mi'ah, Ibu Sadah Mi'ah, para ustadzah, para muslimat yang lainnya, mohon maaf bila di sini tentunya tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat saya. Sahibatul hajah pada hari ini, Ibu Maimunah, ibu-ibu, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jemaah, majelis taklim, majelis zikir, majelis haul yang terdampak daripada orang tuanya Ibu Maimunah yang bernama Hajah Yani, Hajah Ayati binti Haji Nisi, kemudian ayahandanya Bukhari bin Haji Umar. Insyaallah mudah-mudahan berkat dari bakti orang tua, bakti anak, insyaallah menjadi waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan setelah kepergian orang tua menuju alam barzah, alam kubur. Di sana mendapatkan keamanan dari Allah, dari azab kubur, mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang masih hidup insyaallah diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Insyaallah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Kalau tadi menurut Mai nanyain jadwal saya di sini, kirain Mai nggak tahu jadwal saya di sini. Pokoknya hari ini bikin acara haul, berarti kalau nggak tahu berkatnya mesti nambah dong ya. Iya, nambahnya nggak kayak buat ibu-ibu. Iya, kalau buat saya mah ya Bu ya. Ya Allah maafin Mai. Alhamdulillahnya tadi dia ngomongnya kayak begitu tuh. Ya berarti kalau saya datang, ya Ustaz lagi gitu ya. Enggak ya insya Allah. Tapi memang ibu-ibu tadi sebenarnya oh gitu ya. Amin. Cintanya sama saya. Iya.
Ibu-ibu dia pinter banget ngomongnya, teratur ya Bu ya. Iya, teratur, cakep ibu-ibu. Ini proses perjalanan dalam organisasi. Nah, makanya ibu-ibu kalau suruh ada di pucuk kepengurusan, ibu mau aja. Kalau yang muda, kalau yang udah tua mah bukan jangan. Oh, Bu Haji Nyai juga subhanallah. Iya Bu ya, bisa mengelola warisan yang ditinggalkan oleh Pak Haji Thohir. Besok tanggal 20 mau bawa jamaah. Mau bawa jamaah kemana? Ke Lombok, ke Bali. Oh, tahu sih, sudah tahu dong. Iya, Sedah Sakilah. Iya, Sedah Sakilah itu ikut sama Bu Haji Nyai. Mau kemak lah tanggal 20. Kata saya kan tanggal 20 mau di rumah saya, tega banget. Kata saya ya, saya belum selesai ceritanya. Oh berarti main ikut nih. Oh gitu. Kata Udah Sakilah, tenang Ustazah gitu ya. Nanti perginya berangkatnya habis zuhur gitu, kata Ustazah Sakilah. Oh kirain pagi-pagi tinggalin udah mau ngampak aja saya. Ngampaknya bukan sama Ustazah Sakilah, ngampaknya sama Bu Haji Nyai. Iya, aja audit dulu ibu-ibu ya, audit dulu kalau mau jalan-jalan. Lagian lagi hujan-hujan begini jalan-jalan ya. Oh iya, insya Allah kalau ada apa-apa. Saya juga mau jalan-jalan besok Sabtu ya. Iya, pokoknya yang penting ibu-ibu Allah pelihara kita. Hari ini ibu-ibu beda ya acaranya ya. Jadi saya bingung mau buka apa ini ya. Buka kitab nanti ibu-ibu, kalau keburu kita buka kitab. Saya kasihan sama yang udah buka kitab, saya buka aja kitab. Iya ya, saya buka aja kitab ibu-ibu. Kali aja nanti keburu, kalaupun nggak keburu ya nggak apa-apa juga ya. Jadi ibu-ibu hari ini spesial acaranya. Makanya karena spesial kita akan dapat berkat dulu yang diomongin. Iya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, subhanallah ibu-ibu jadi orang Islam itu bukan cuma masih hidup bermanfaat buat orang lain, udah meninggal aja juga bermanfaat buat orang lain. Ini buktinya makanan orang meninggal ini. Iya. Tapi gara-gara ada orang yang meninggal, yang hidup bikin acara, subhanallah. Makanya ya ibu-ibu saya mah yakin ibu-ibu kalau kita udah berusaha waktu masih hidup mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya untuk menjadi anak yang soleh, kita mendapatkan keamanan. Insya Allah walaupun rada-rada kayak gimana ini anak, pasti ada yang jagain kita kalau kita udah meninggal ya. Jadi bukan waktu kita orang tua masih hidup aja anak jagain kita. Sebagai anak yang soleh, insya Allah pas giliran kita udah meninggal pun Allah jadikan anak kita enggak lupa sama kita. Ya Allah ibu-ibu, sebetulnya ibu-ibu hidup ini justru yang penting itu adalah hidup sesudah meninggal, hidup setelah mati. Nanti kita harus mati, hidupin lagi. Iya, jangankan setelah mati nanti kita hidupin lagi pada hari kiamat. Pas giliran kita di alam kubur juga udah dihidupin. Benar ibu-ibu, jasad kita lumpuh, jasad kita terbujur kaku, lidah kita keluh, tidak bisa bicara, hancur lebur kita dalam tanah setelah kita meninggal. Tapi pada hakikatnya ruh yang ada di dalam diri kita ini hidup, dia hidup. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, makanya yang harus kita perhatikan itu adalah kehidupan sesudah mati. Kenapa ibu-ibu? Karena memang tujuan Allah menciptakan kita itu untuk memperhitungkan kerjaan kita di dunia, hasilnya nanti di akhirat.
siap-siapnya di mana ibu-ibu supaya kita bahagia di akhirat? Ya di dunia. Ya. Jadi subhanallah ibu-ibu, saya pengen bacain deh. Ya. Al-maulud hatta yablughul hulus ma amila min hasanatin kata kutibat liwalidihi aw liwalidayhi. Proses hidup kita waktu di dunia. Padahal baru dia belum makan ibu, belum makan sian banget. Suruh makan di rumah, padahal udah disediain. Pulang kasihan ibu-ibu katanya. Ya sekarang ini hari ini kata Ustazah Nyai ada acara haul Mai itu. Tadi saya ibu-ibu kan mungkin gede ya, saya buka aja tuh helm. Udah kagak jadi deh ngaji di sini gitu ya. Saya mau WA nih, mau Ustazah Alif nanti aja minggu keempat. Saya pakai lagi aja ya bang. Berangkat deh. Kagak basah bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lapar ibu-ibu. Dimikirin jamaah yang di sini bukan mikirin yang muda. Kata dia nih bu, bukan saya ngomong. Saya kata Ustazah Nyai. Oh iya benar, kata Ustazah Alin katanya ya bu ya. Kata Ustazah Alin, saya datang kemari, saya pulang dari Al-Wafa, ibu-ibu udah pada datang, kata saya serahin aja mau Ustazah. Ada nih Mia gitu baca Yasin mah. Saya atur tuh bu kemarin. Saya atur, besok jadwal saya ya Ustazah Alin ya. Nanti pulangnya 1:30 deh kata saya gitu. Pulangnya 1:30. Serahin aja baca Yasin tahlil mah sama Ustazah Mia. Datangnya siang. Kalau dipesan mah agak datang siang ibu-ibu ya. Jadi ya Allah subhanallah ibu-ibunya yang tua nih pada tetap banget ya bu ya. Ya Allah. Yang muda biar malu itu sama yang tua ya bu ya. Iya. Yang belum sholat udah datang. Jadi habis sholat langsung kemari. Kata saya gini, ya Allah kalau kayak begini mah jadinya kasihan ya kalau ditinggal ini majelis taklim ya bu ya. Ya Allah kasihan ibu-ibu. Ibu-ibu lagi sedang-sedang semangatnya, sedang giatnya. Kita ibu-ibu punya majelis taklim, jamaahnya susah banget. Itu kan sedih banget bu. Ya kita ayo satu-satu kita ajak-ajakin gitu. Sekarang udah banyak, masa kita tinggal ibu ya. Alhamdulillah ibu biar semangat. Kita gak tahu mati kapan ibu ya. Kita gak tahu mati. Ini kita lagi ngapain nih? Kita lagi cari bekal buat ibu. Jadi ibu-ibu kata pengarang kitab ini, al-maulud anak yang baru dilahirkan sampai dia nanti dewasa, umurnya balik, kira-kira umur balik 14 tahun deh bu gitu ya. Atau head lah gitu ya. Tapi ada yang bilang gini, enggak Ustazah, belum sampai 15 tahun juga udah head. Iya emang kalau patokan head ada yang 9 tahun gitu ya. Jadi pokoknya kalau patokan head ya kalau head dia jadi balik. Kalau patokan umur ya 15 tahun. Bukan 15 tahun ibu-ibu, karena ini 15 tahun Hijriah. Kalau 15 tahun Hijriah, ibu-ibu hitung-hitungannya 14 tahun setengah. Jadi kalau ada anak-anak ibu umurnya 14 tahun setengah, itu berarti dia udah balik. Ini anak nih umur dari kecil kita rawatin, kita didik, kita kasih contoh yang baik. Kutibat ma'amila min hasanatin, apa yang dilakukan oleh anak ini sebelum datang masa balik daripada perbuatan baik, kutibat diwalidi, dicatat. Itu pekerjaan baik yang dikerjakan oleh anak kecil yang belum balik, itu dicatat bu. Jangan salah, dicatat. Siapa yang nyatet bu? Malaikat apa? Awas ibu kalau kagak kenal bahaya. Ayo, malaikat apa? Maka kalau yang cakep malaikat rokib, kalau yang jelek
malaikat atid. Dicatat tuh Bu, kalau yang jelek malaikat roh. Kalau yang cakep malaikat rohim. Buat siapa itu catatannya? Buat orang tuanya. Tuh, subhanallah. Seneng gak? Seneng. Liwalidihi. Ibu jangan sedih, jangan putus asa, jangan pesimis kalau nggak punya anak. Ini bilangnya liwalidihi, untuk anaknya, mau anak kandung kek, mau anak tiri kek, mau anak asuh kek. Yang penting anak-anak kita rawatin, kita didik biar jadi anak yang baik, melakukan perbuatan yang baik, nanti dicatat sama Allah. Catatannya belum waktunya buat dia. Buat siapa? Buat kita yang ngajarin, buat kita yang ngasih contoh. Enak nggak tuh Bu? Enak, ya Bu ya. Liwalidihi buat orang tuanya ya. Wa ma amila min sayyi'atin la yuktab alaihi wala ala walidayhi. Tadi kan perbuatan baik Bu. Kalau perbuatan jelek gimana? Enggak ini anak berbuat jelek ya, ibu-ibu. Fitrah manusia, bukan fitrah, insting manusia itu cenderung kepada mencuri. Ya. Cenderung ada kecenderungan kepada mencuri. Tadinya dia nggak punya niat mencuri, tapi karena ada kesempatan akhirnya mencuri. Jadi cenderung manusia itu dari kecil ada kecenderungan untuk mencuri. Genit itu insting, ya, dari kecil ada tuh genit. Mau laki-laki kayak mau perempuan kayak. Nah, kita misalnya ngomong nih, mencuri, jelek apa cakep? Jelek. Ngomong kasar, jelek apa cakep? Jelek. Dicatat nggak? Enggak. Kalau kita yang dewasa dicatat, dimarah-marahin. Ibu ada nggak anak kecil yang marah-marahin orang tuanya? Ada banyak, tapi lucu ya Bu ya. Ibu, kalau ada anak kecil ngomong sembarangan gitu sama kita ya, sama orang tua, kalau itu omongan diomongin sama anak yang umur 15 tahun, anak umur SMP, kira-kira kesel nggak? Kesel. Tapi kalau anak kecil, dia baru banget bisa ngomong, open test banget, ya Allah, malah kita demen ya Bu ya. Coba kalau yang diomongin itu anak, omongan tuh anak diomongin sama orang dewasa, sebel kita dengerinnya. Iya, ibu-ibu coba. Anak kecil, ada ibu-ibu anak kecil pakai bajunya kelihatan celana dalamnya, ya, ininya putih, denok, ya, lucu nggak? Lucu, resep nggak? Kalau orang dewasa pakai baju kayak begitu, gimana kira-kira? Ya Allah, tuh orang agak ada malunya, padahal cakep ibu-ibu, padahal ibu-ibu putih banget. Tapi kita omonginnya apa? Kayak begitu. Ya, kagak dicatat ibu-ibu. Perbuatan jelek si anak kecil. Kayak si wafat ibu-ibu. Saya ceritain cucu saya, bukan ceritain cucu ibu. Saya kagak kenal sama cucu ibu. Ibu beliin aku lipstick, gitu kan? Masa ibu beliin lipstick buat Wafa kan masih kecil, kata saya gitu ya. Kalau anak kecil nggak boleh pakai lipstick. Enggak, lipsticknya bukan lipstick kayak ibu, lipsticknya bisa buat anak kecil, gitu. Bisa banget jawabnya. Buat anak kecil. Kenapa pakai lipstick? Karena bibirnya udah pada hitam, makanya dipakein lipstick supaya merah. Kalau Wafa dipakein lipstick nanti hitam loh. Gitu ya, kan aku pengennya apa yang dikerjain sama ibu aku ikutin, begitu tuh anak. Jadi ibu-ibu jangan salah, anak kita diam-diam perhatiin kerjaan kita. Ibunya pakai lipstick, dia ngikut pakai lipstick, minta beliin lipstick. Ini belum datang online-nya lipstick,
Astagfirullah. Lipstik anak kecil katanya. Jadi ibu-ibu nggak dicatat waktu masih kecil. Berarti merugikan orang tua nggak kalau nggak dicatat? Enggak. Orang tua nggak dirugikan dengan perbuatan jelek anak kita waktu masih kecil, karena dia belum balik. Tapi kalau yang perbuatan cakep dicatat. Ya Allah, tuh namanya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza balagal hulmu adallahu anil qalb. Apabila mencapai masa balik, udah head yang tadi tuh dibilang Allah apa? Allah catat. Catatan itu al-qalam, di atas qalam. Qalam ada di atas. Jadi di atas langit sana ada yang namanya qalam. Apa itu qalam? Qalam itu pena. Pena yang terus aja menulis perbuatan kita. Tuh, Bu. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita yang tersilap oleh qalam. Semua tercatat. Enggak berhenti. Ya. Emang kagak capek? Kagak capek. Itu al-qalam kayak begitu. Catat terus. Mulai dibuka Bu catatan kita itu Bu. Waktu umur balik. Wa amaral malakainil ladaini kana ma'ahu ayyahfadha aw wa ayyushaddida. Dan Allah memerintahkan dua malaikat, keduanya itu untuk memelihara. Memelihara maksudnya mencatat. Jangan sampai dihapus, jangan sampai terhapus. Ibu-ibu ya Allah, saya punya kitab. Udah lama kan ya kitab. Nanti kena air, nanti kena apa, lama-lama belum. Di fotokopi kira-kira bisa nggak ya? Enggak ya? Bisa hilang. Tapi ibu-ibu, catatan Allah yang ada di kolam di atas langit sana tidak akan hilang oleh apa? Oleh perjalanan hidup kita ini. Tetap kerang, kebaca seumur hidup sampai kiamat. Dipelihara itu ibu-ibu. Ya, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersilap, tidak ada yang terlupakan. Wa ayyushaddida. Ya, benar-benar dijaga. Faiza balagha, ini lagi ngomongin apa Bu? Proses kehidupan manusia dari sejak lahir. Tadi ngomongin udah balik. Semua mulai dibuka, dicatat. Faiza balagha arba'ina sana, ceritanya kita udah umur 40 tahun. Ada yang di umurnya belum 40, ada umurnya yang belum 40 tahun. Saya nanya di sini. Siapa? Belum, Keke, namanya Keke. Oh, ya Allah. Ini ya. Jadi ibu-ibu 40 tahun itu sebelum 40 tahun itu masih labil, ya. Masih itu. Tapi kalau udah umur 40 tahun, fa idza balagha arba'ina sana di Islam, maka apabila sudah sampai umurnya 40 tahun dalam hitungan Islam, tadi tuh Bu, ya Bu ya? Ya. Hitungan nasional dengan hitungan Islam beda. Lebih duluan mana? Islam. Kenapa? Tahu dah. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau nasional adanya 30, 31. Ada 29 enggak? Enggak ada. Ya, kalau nasional ada 28, cuma satu di Februari doang. Yang banyak 30, 31, 30, 31. Sedangkan ibu-ibu kalau Islam 29, 30, 29, 30, 29, 30, berarti lebih cepetan mana? Islam. Makanya dihitungnya bulan Islam. Makanya ibu-ibu, hitung-hitungan kalau mau haul yang paling enak ibu-ibu hitung hitung Islam Hijriah. Misalnya meninggalnya di Jumadil Akhir, kayak saya, abah saya di Jumadil Akhir, nggak akan ketemu Ramadan.
Tapi kalau di bulan Ramadan kadang-kadang ya terserah ibu-ibu deh ya. Kalau bikin haul ada yang nanti dimajuin, ada yang nanti dimundurin. Karena apa ibu-ibu? Karena misalnya repot kalau bulan Ramadan. Iya, maksudnya kalau di bulan Ramadan ya, kalau ada yang hari Lebaran, iya. Kalau misalnya di Ramadan kan ada yang takut ribet gitu ya, nanti dibikinnya Syawal atau dibikinnya. Jadi ibu-ibu kalau udah umur 40 tahun, amanahullahu minal balaya as-salas. Allah akan berikan keamanan kepada orang yang udah umur 40 tahun, 3 keamanan. Dari apa ibu-ibu 3 keamanan ini? Al-junun. Junun itu apa? Gila. Stres. Kenapa? Karena udah stabil nih Bu. Ya. Jadi 40 tahun ini bukan main. Makanya ada orang yang nggak pernah bikin ulang tahun, tapi pas giliran di 40 tahun dia bikin nasi kuning, ya, dia bikin panggil teman-teman ala kadarnya. Buat apa? Buat minta doa. Saya udah umur 40 tahun. Nah, 40 tahun itu udah dewasa. Umur diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Makanya ibu-ibu kalau udah umur 40 tahun, apa yang harus kita baca? Doa ditambahnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh, apa ibu-ibu? Insyaallah. Kalau yang udah 40 tahun, kalau belum hafal, diapalin ya Bu ya. Kalau nggak bisa bacanya, minta diapalin sama Ustazah Nyai, sama Ustazah Haja Alin. Kan ibu-ibu suka belajar baca tahfiz. Sekarang giliran lagi Al-Duha, sekarang giliran lagi Lam Yakunil, gitu kan? Iya, termasuk itu ibu-ibu. Rabbi Auzini itu adalah berarti ibu-ibu itu doa Al-Quran itu Bu. Doa itu ada doa dari hadis, ada doa dari Al-Quran, ada doa dari sahabat, ada doa dari ulama. Dari apa ibu-ibu? Dari junun, gila. Aman kalau udah 40 tahun, insya Allah udah gila. Gila tuh maksudnya mirip-mirip gila gitu ya. Nggak gila ya, mirip-mirip. Wajadam itu ibu-ibu penyakit pusat. Walbaros penyakit belang. Tuh, mendapatkan keamanan dari 3 penyakit itu kalau kita udah umurnya 40 tahun. Fa'idha balaghal khamsina, barang siapa yang mencapai umurnya 50 tahun, ada yang 50 tahun? Lebih ya, 40 tahun, yang 40 tahun. Tadi yang 40 tahun nggak ada ya? Nggak ada. Ini mah kurang dari 40. Oh, Novi 40 tahun. Lebih. 42, iya berarti udah 40 tahun. Ya, lebih dikit kagak ngapa-ngapa. Sekarang yang 50 tahun. Kurang. Mau mendekati. Lebih, iya. Pokoknya maksudnya 50. 52, 53 itu kan kepala 5 namanya. Bilangnya kepala 5 gitu. Yang apa ibu-ibu? Khaffafallahu hisabahu. Allah akan ringankan hisabnya. Ibu-ibu kalau orang udah umur 50 ke atas, itu banyak yang udah monofos. Menopause apa monofos? Monofos. Kalau udah monofos ibu-ibu, apa keluhannya? Tulang belulangnya. Iya. Nih kalau Kiki beriki. Keke ibu-ibu ruku sujudnya celeng aja. Bangunnya celeng aja. Kalau yang 50 tahun masih lumayan. Masih lumayan deh, masih ini. Tapi kalau udah 59, 58 ya udah mulai takar-teker deh. Belum ngomongin 60 tahun. Baru 50 tahunan, baru kepala 5. Iya, ya, kepala 55 tuh udah mulai goyang deh tuh badan. Ya. Apalagi ibu-ibu sekarang
keluhan di tulang kita udah lebih cepat daripada orang dulu. Orang dulu rajin jalannya. Orang sekarang jalannya rajin pakai motor. Itu akan mengurangi kekuatan tulang kita. Iya. Saya ngerasain ibu-ibu. Saya ngerasain kemarin ibu-ibu Iman cerita aja ya. Kagak dikasih oleh-oleh sama saya. Oleh-olehnya cerita aja. Ya Allah jauh banget kata saya. Padahal kagak jauh. Kenapa kagak jauh? Kata orang-orang muda mah kagak jauh, dekat situ. Maaf, dia mereka masih gagah. Ya udah nenek-nenek, ya Allah pengalaman deh. Kata bapak apa enggak? Agak. Cuman jadi perhatian. Minta nanti tempatnya di tempat yang dekat sama masjid. Ya, misalnya nih travel nih ngadain ya, kayak kemarin saya 27. Saya dapat harga promo 25. Pas giliran kalau bayar 3 bulan menjelang berangkat itu 27. Dapatnya ibu-ibu 600 meter. Kata yang muda mah dekat. Lah kata saya mah ya Allah kagak nyampe-nyampe itu masjid. Istirahat lagi. Kenapa ibu-ibu males jalannya? Ada yang seumuran saya cerita kemarin di Salsabila, nggak tahu dia adanya di mana itu ya. Dia kuat itu dari ke Jabal Rahmah. Umurnya berapa? 67, saya baru 65. Kenapa ibu-ibu? Karena tulangnya lebih rapuh dari dia. Ya. Jadi ibu-ibu sekarang itu belum lagi makanan berpengaruh. Ya. Itu kalau umur 50 tahun, hisabnya diringankan. Biarin aja dia sholatnya kayak begitu. Kenapa? Karena memang udah tua. Ya, coba ibu-ibu. Kira-kira kalau yang masih kayak Rere, Keke, sholat sunatnya duduk kayak saya. Kira-kira pahalanya banyakan saya apa banyakan dia? Banyakan saya, sama-sama duduk. Tapi kan dia masih muda, masih kuat. Boleh nggak sholat sunat duduk? Boleh. Sholat sunat duduk boleh, sholat sunat duduk boleh. Tapi hitung-hitungnya beda. Kenapa? Umurnya berbeda. Kalau saya diringanin, banyakkan pahalanya. Ya, kayak di kita pahalanya. Kenapa? Umurnya pendek. Umurnya masih muda. Tuh saya kasih sayang Allah. Tuh proses kehidupan dulunya juga begitu. Pastinya tuh kuat. Kenapa ibu? Orang dulu mah orang Kalisari ngebon, nyawah, ibu-ibu. Nyawah mah gak main. Iya, main agak nyawa. Makanya badannya kayak begitu. Faiza, nah sekarang ngomongin kita nih bu. Faiza balagha sittina, apabila sampai umurnya 60 tahun, saya dari ya 65 tahun ya Allah udah kayak nenek-nenek. Kata saya gini ya Allah kalau kagak malu saya pakai tongkat deh. Kata bapak jangan pakai tongkat kalau keluar malu katanya gitu ya. Ditegur sama bapak malu dia tidak istri nenek. Faiza balagha sittin, kalau udah mencapai umurnya 60 tahun, razaqahullahu al-inaba ilaihi mimma ya Allah. Allah berikan rezeki terhadap pertaubatan dia. Jadi ya Allah ya, Allah kasih inabah, Allah kasih ganti dari apa yang dia cintai. Jadi ya Allah, udah banyak Allah kasih ganti buat kita. Kalau umurnya udah 60 tahun. Faiza 70 tahun nih, siapa yang 70 tahun? Nyari. Nunjuk 70 tahun nih. Ya. 70 tahun ya Allah, 70 tahun. Udah 27, kepala 7 nih Bu. Faiza balagha sab'ina, apabila mencapai umur 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, dicintai oleh penghuni langit. Subhanallah. Bukan main. Udah jadi ahli. Udah dicintai anak penghuni langit, rajin pula hajinya. Subhanallah. Paling duluan ibu-ibu kita belum tentu nyampe kayak mereka beliau itu ya. 8 bukan main, 7 ya Bu ya. Dia dicintai oleh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Malaikat.
Allah dijagain, jadi ikutin, dicintai oleh penghuni langit ya Allah. Faida 80 tahun deh nih Bu. Agak ada kalinya 80 tahun ya? Ada 78 berarti udah dekat banget 78 ya. Wow, ulang tahun. Selamat ulang tahun. Faida balagha at-tamani. Makanya ibu-ibu. Lanjut ya. Faida balagha at-tamanina kataballahu hasanatahu wa kajahu. Maka apabila Haji nanti nyampenya umur 80 tahun. Aku astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Orang tinggal 2 tahun lagi, apa mau meninggal tadi? Oh, pengen ketemu sama Pak Haji Thohir buru-buru. Maka apabila aku yang mencapai 80 tahun tinggal 2 tahun lagi. Tahu deh nih, nyampe kagak 2 tahun lagi. Misalnya kayak nyumpain aja. Enggak lah, mau disumpahin juga kagak manjur. Maka apabila mencapai Bu Haji Ikmah umurnya berapa? Bu Ikmah berapa? Bu Haji 17. Tuh, ditanya aja bang. Makanya itu ibu-ibu kenapa sampai dicintai sama penghuni langit? Diajak ngomong aja bang Abang. Iya ya Allah. Sabar. Sabar. Ibu-ibu yang ngajar nih, kalau yang udah umur 80 tahun jangan diomelin. Dia mau bacanya kayak gimana aja. Tapi kalau kayak keke lagi Rere harus. Kalau giliran bacanya A, dibacanya A, didedesin. Yuk minun. Oh iya, didedesin. Ya, iya. Udah takut dia ngadepin Bu Haji Alit. Nervous duluan, jadi salah deh tuh bacanya. Apabila mencapai umurnya 80 tahun, Allah catat kebaikan. Subhanallah. Keburukannya nggak dicatat. Jadi balik lagi kayak kecil. Makanya kayak anak kecil ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kita anak kalau punya orang tua yang balik lagi kayak ke anak kecil, ya kayak begitu deh Bu. Rada-rada bawel kita sabarin. Karena memang kayak begitu. Iya. Ya. Ngomongnya pelan. Kalau kita ngomong pelan, agak kedengeran. Ngomong yang kenceng apa? Nah itu udah kenceng dah. Ya, marah. Pas giliran keras, marah-marah. Iya gitu kan. Sabar. Adepin ya. Tapi saya Bu, alhamdulillah punya abah, punya ibu. Abah, ibu mah memang dari muda sampai tua kagak ada omongnya, kagak ada ngomelnya. Bukan kagak ada omongnya, kagak ada ngomelnya. Tapi abah, ibu-ibu ya Allah paling ketat, paling ngomel. Jadi yang ngomel tuh bapak kalau saya. Jadi kalau anaknya gimana, ibu mah kagak ngomel, yang ngomel bapak, abah. Tapi ibu-ibu pas giliran mau akhir-akhir hayatnya tuh Bu, kayak diplester mulutnya. Ya, udah mesem aja, agak mau ngomong gitu, udah diem aja. Jadi anak juga yang tadinya takut deketin. Waktu masih sehat takut kita sama orang tua kita. Pas giliran udah deket lagi akhir hayatnya, kita berani berdekatan dengan orang tua kita. Kenapa? Alhamdulillah kayak begitu. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngadepin orang tua yang kayak begitu, sabarin ya. Karena memang dia balik lagi ke anak kayak anak kecil. Kenapa? Emang ibu-ibu perbuatan baiknya dicatat sama Allah. Giliran perbuatan jeleknya nggak dicatat sama Allah. Dia ngomel-ngomel pun nggak tercatat.
udah di luar nalar. Ya, jadi malah dicatat. Ya, udah ngomel jadi mana gimana? Sadanya kalau ngomel nanti, catat dia. Karena belum umur 80 tahun. Kalau udah umur 80 tahun baru kalau dia ngomel-ngomel, hanya aja tuh kalau ngomel-ngomel agak dicatat. Iya. Faida 80 tahun tuh ya. Dekat lagi 80 tahun ibu-ibu yang 70-an. Sekarang yang 80 nih. Faida balagha 90 sekarang. Faida balagha 90 ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Kalau orang umurnya udah 90 tahun, bonus. Ya. Perbuatan yang lalu dan perbuatan yang akan datang diampuni Allah. Ya Allah. Wa syafa'ahu fi ahli baitihi wa kataba aminallah. Itu orang tua yang udah 90 tahun masih hidup, dia akan menjadi pembela buat ahli keluarganya, buat ahli rumahnya. Ibu tahu syafaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Kan begitu? Apa itu syafaat? Pembelaan. Nanti dia akan bela kita itu, Bu, orang tua kita, dunia dan akhirat. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang tua kita di dalam rumah kita, itu keramat buat kita. Kenapa? Kan ibu-ibu gini, ibu pergi ziarah nih, Boji Nyai kemana? Ziarah ke makam, karena dia berkeramat. Ibu tahu nggak keramat? Berkeramat, ada karomah. Kenapa dibilang keramat? Keramat luar batang, karena dia ada karomah. Ibu jauh-jauh amat pergi kemana-mana, ada orang tua kita di dalam rumah yang jadi karomah buat kita. Nyai jangan ngira aja tuh dibilang keramat. Iya, wa kataba aminallah. Dia akan dicatat mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyai ini pahalanya gede banget tuh. Kata Nyai ngurusin suami lama, habis ngurusin suami, ngurusin orang tua, ahli surga. Mudah-mudahan ya Allah kasih sabar sama Allah. Wa kana asirullah fi ardi, dan adalah ia asir, tawanannya Allah di permukaan bumi ini. Tawanan itu maksudnya kekasih Allah. Ya. Fa idza balagha ardalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an kataballahu lahu mithla ma kana. Saya mah kagak mau. Jadi ibu, apabila sampai kepada ardalil umur, umur panjang banget. Kemarin Ustaz Sobari cerita ada gimana ya? Kalimantan apa dia datang nggak? Ada yang datang nggak? Itu umurnya udah itu yang waktu di rumah Ustaz Sobari, bukan Maulid. Itu umur 105 tahun. 105 tahun itu kira-kira umur yang sudah kembali kepada baik gitu ya. Tapi masih kuat. Orang dia baca Qur'annya, beliau itu baca Qur'annya aja khotam sehari 5 kali. Tubuh, iya, ya Allah ya. Ibu-ibu, orang tua yang kayak tadi 90 tahun, kalau taat, kalau nggak taat gimana? Ya itu dia. Yang baik dikerjakan sama dia dapat pahala, jelek nggak dicatat jelek. Iya, yang baik dicatat, yang jelek nggak dicatat. Kalau ngerjain ninjanya juga ninja. Nah itu tanggung jawab kita, tanggung jawab anak. Udah pikun begitu. Ya tuntun aja, ya kita sholat yuk. Gitu udah, Nyai kayak sholat aja, biarin. Nah, udah, itu akan mengurangi kepikunan tuh kayak begitu. Udah, pokoknya diingetin, nanti dia ingat sholat. Kalau ibu diamkan saja, ibunya
dianggap udah pikun, malah tambah pikun ibu-ibu. Ingetin 5 waktu sholat, insya Allah nggak akan pikun. Udah nggak mau sholat. Udah disuruh sholat, tapi ya kan udah baca apa lagi sih? Ini aja udah kayak kita aja yang sholat. Wah, musolimnya, yuk kita sholat yuk, gitu. Misalnya dia nggak mau pakai mukena, dia nggak apa-apa. Udah usolli pada zuhri gitu. Nanti juga lama-lama nanti dia mau pakai mukena. Nggak mau wudhu, misalnya nggak apa-apa. Ayo aja. Ibu-ibu kayak sholat aja gitu. Sholat usolli pada zuhri terus aja ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kalau nggak percaya ibu dalam koma, ibu saya koma, tetap saya ajakin sholat, saya aja yang ngegeleng-geleng. Ya saya bagi tugas tuh saudara-saudara saya yang ada, ya bu ya, nggak lakinya, nggak perempuannya. Di situlah ketemu kita sama orang tua anak saya. Makanya apa? Pakai video call. Ada yang dari Bandung video callan, ada dari Kalimantan video callan. Video callannya ngapain? Sholat. Ya. Cukup 5 waktu, walaupun dia nggak zikir ibu-ibu. Selain 5 waktu itu. Di rumah sendirian, ditemenin sama anak kecil. Itu kalau tidak sholat apa tidak ada kewajiban apa bagaimana gitu? Nggak ada kewajiban. Iya. Udah nggak tahu jam, udah nggak tahu waktu, nggak ada kewajiban. Kalau sebenarnya kalau ada orang di rumah masuk sholat. Iya. Iya. Cuma itu aja. Nanti tuh kan anak kecil sekarang ibu-ibu paham sama HP ya. Setelin aja. Kita video callan itu kan salah satu obat buat pelepas rindu terhadap anak. Mi, kita sholat yuk, gitu. Ngedenger suara kita dia terhibur. Kalau saya mah nggak mau saja kalau video callan cuma nangis Kalau ayah telepon angkat nggak jangan ngomong-ngomong. Kalau saya mah demen sama video call. Video callnya itu aja. Soal waktu sholat. Kalau saya nggak ya, jangan bu. Insya Allah nanti itu nih kembali. Bukan pikunnya, ingatan memorinya. maksudnya kalau tidak ada kewajiban. Nggak ada. Kalau buat kewajiban nggak ada. Mbak Ida, ya, ini lagi ngomongin apa? Terakhir nih bu, lagi ngomongin ardhanil umur. Ya. Umur yang udah kembali kepada masa kecil. Udah lebih dari 90 ibu-ibu. Tadi kan hitung-hitungannya apabila sudah umur 90 dia jadi tawanannya Allah. Itu maksudnya tawanan Allah kan ya dipelihara sama Allah. Ya. Ibu-ibu kan kalau tawanan ibu-ibu ya Allah dikasih makan segala macam. Ibu-ibu kalau anak orang-orang yang jahat ya, orang-orang jahat yang berkeliaran masuk penjara enak tuh dia bu. Kenapa enak? Agak ngurusin keluarga, makan tinggal makan. Iya. Tapi ibu mau pengen masuk penjara? Ibu saya pernah yang di Kiwi tuh apa sih namanya Kiwi? Kiwi situs Polsek. Polsek. Iya lebaran ibu. Lebaran ibu. Jam berapa ini ya? Lebaran ibu. Jadi ibu-ibu ada seorang istri yang digebukin sama suaminya. Terus dia udah kagak tahan deh bu sama kelakuan suaminya, ngadu sama saya. Mau pisah gitu, mau ini laporan ke polisi, bukan mau pisah, mau pulang kampung ke Palembang kalau nggak salah ibu-ibu. Terus udah saya kasih ituan nama bapak bekal buat ke Palembang, kita laporan mau titip tolong ini gitu. Habis lebaran kita mau bawa-bawa ya ibu-ibu ya yang jadi korban KDRT suami. Ini kata polisi, ibu jangan main-main nih. Kalau suami dilaporin kayak begini bisa dimasukin ke penjara.
yang namanya istri ya, segitu udah disakitin sama suami, kagak jadi deh laporan, kagak jadi laporan bahwa dia udah disakiti oleh suaminya. Kayak begini ibu. Saya mau cerita apa ya? Oh iya. Terus ibu-ibu pas habis itu ada jadi polisi, udah kita lepasin aja nih yang di sel, bikin susah kita, jadi kita mesti ngasih makan dia. Polisi ngomong kayak begitu. Jadi beban buat polisi tuh apaan? Tumpuk yang ada di sel, yang ada di tahanan. Jadi yang ada di tahanan itu dilepasin aja. Kenapa? Bikin repot, jadi beban, mesti ngasih makan. Sekarang jadi tawanannya Allah, enak kagak? Enak, subhanallah, dipelihara sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang umurnya berapa itu bu? Yang umurnya 90 tahun. Itu baru 90 tahun. Apalagi yang udah kagak ada umurnya. Itu kan udah kagak umurnya 100 tahun. Ya Allah. Mimba dengan kataballahu lahu misla ma kana ya'malu fi sihhatihi minal khair. Allah catat baginya seperti yang melakukan dalam sehatnya daripada kebaikan. Faidah amila syaitan nafsi. Jadi dia nggak ngerjain apa-apa. Tapi kayak begini ibu-ibu sekarang ngaji nih. Terus ibu-ibu sampai tua 100 tahun, 200 tahun kali. Tapi ibu dia nggak pedaksa ke musola. Catatan pengajian ibu tetap tercatat walaupun ibu ada di rumah. Subhanallah. Ini dalam apa bu? Dalam rangka proses kita pengen jadi manusia yang berbahagia setelah mati. Kan kita lagi ngomongin betapa pentingnya kita mempersiapkan hidup sesudah mati. Bu ya, gampang ya ngomongnya ya. Prakteknya susah. Tapi kan kita mesti usahain ya. Susah. Ya Allah, Mai, makasih. Ya, jadi bisa saya baca ini buat pelajaran saya, insya Allah buat pelajaran kita semua ya bu ya. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa, insya Allah kalau kita dipanjangin umur, mudah-mudahan kita dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dicabut nyawa kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita baca Al-Fatihah ya bu ya. Kita baca bukan mau butuh ibu, butuhnya siapa aja. Kita baca Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan sedekah itu ada makanan ya. Tujuan kita ya. Ya usah ngomongin berkah, ngomongin makanan. Pak ini yang beli ya. Kayaknya pisangnya gede-gede tuh. Ya Allah, spesial. Jadi ibu-ibu ya Allah, sedekah yang dikeluarkan kan makan bakso. Apalagi? Ada makanan. Ibu nanti makan bakso. Makanan itu kan dibeli sama mama ya. Iya. Ada barangkali ada yang bantuin gitu ya. Saya nggak makan di kota aja, makan di sini. Iya. Lapar. Ibu, mudah-mudahan Allah ganti. Ya kalau Allah yang ganti itu, Allah nggak akan kecewa. Allah buka pintu berkah isinya. Dan kita semua yang sedekah yang kita keluarkan mudah-mudahan ada manfaat buat diri kita, buat kesehatan kita, rohani dan jasmani kita. Allah berikan kepada kita keluarga yang baik dan mendapat perubahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa hadir dan sebenarnya tidak memberikan kekuatan, kesabaran di dalam membimbing ibu dalam saat ini. Dan insya Allah kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya menjadi pelajaran buat kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk yang akan disampaikan oleh guru kita